Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Merdeka Belajar. Dalam hal ini saya akan memaparkan tentang modul 1.3 Visi Guru Penggerak tugas 1.3.A.8 tentang koneksi antar materi. Dipaparkan oleh saya, Nilawati Wardani, SPD MSI, Guru SMA Negeri 1 Kisaran, calon guru penggerak Angkatan 6 dari Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Koneksi antar materi yang akan kita koneksikan yaitu tentang visi murid di masa depan. Kita kaitkan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, juga dikaitkan dengan visi guru penggerak dan nilai serta peran guru penggerak. Keterkaitan visi guru penggerak dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Visi guru penggerak haruslah sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sehingga dalam menyusun visi pengajaran, guru penggerak harus berfokus pada murid agar murid dapat berkembang sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Keterkaitan visi guru penggerak dengan nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaborasi, dan inovatif. Sedangkan peran guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Sehingga visi guru penggerak yang akan dibentuk adalah visi guru penggerak harus mampu mencerminkan nilai dan peran dari guru penggerak dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kesimpulannya, apabila guru penggerak sudah memiliki nilai dan menerapkan peran guru penggerak, maka akan mampu mewujudkan visinya yang disusun berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Visi tersebut akan tercapai bila terukur, konkret, sistematis, dan terencana. Oleh karena itu, perlu suatu rancangan yang disebut inquiry apresiatif dengan tahapan yang bernama Bagja. Kesimpulan keterkaitan materi. Filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar selamat dan bahagia. Sedangkan nilai dan peran guru penggerak, nilainya adalah berpihak pada murid, sedangkan perannya adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Paradigma inquiry apresiatif yaitu tahapan Bagja untuk mewujudkan kepemimpinan murid. Visi guru penggerak mewujudkan peserta didik yang berprofil pelajar Pancasila dan berdaya saing global dengan menerapkan Merdeka Belajar, menghasilkan lulusan yang berjiwa leadership dan melanjut ke perguruan tinggi. Inilah visi saya. Tahapan bagjanya yang bisa kita lakukan adalah yang pertama B, buat pertanyaan utama. Bagaimana mengembangkan pembelajaran yang dapat mewujudkan peserta didik yang berprofil pelajar Pancasila, berdaya saing global dengan menerapkan Merdeka Belajar, sehingga menghasilkan lulusan yang berjiwa leadership dan melanjut ke perguruan tinggi? Pertanyaan yang kedua,
Potensi atau aset apa saja yang dimiliki oleh peserta didik, guru, pembina ekstrakurikuler, dan setiap elemen dalam sistem di sekolah yang dapat diberdayakan demi tercapainya visi sekolah. Tindakan untuk mendukung bagian B ini atau membuat pertanyaan tadi adalah: 1. Memberdayakan potensi OSIS, MPK atau Majelis Perwakilan Kelas, Wakasek Kesiswaan, pembina OSIS dan MPK, pembina OSN atau Olimpiade Sains Nasional, PCL atau Pecinta Lingkungan, Pramuka, Paskibra Sekolah, KSK Kesatuan Siswa Kristen, Rohis Rohani Islam, PMR Palang Merah Remaja, Sanggar Tari Sekolah, KIR Karya Ilmiah Remaja. Kesemuanya itu untuk pembinaan mental cinta lingkungan, tangguh, nasionalis, religius, akhlak mulia, tanggap terhadap situasi darurat, mencintai budaya tarian tradisional maupun modern sehingga memperkaya khasanah budaya nasional, jiwa patriotik, nasionalis, dan Pancasilais yang bermuara pada mental profil pelajar Pancasila. Siswa berjiwa leadership atau kepemimpinan diri dan organisasi. Masih lanjutan dari tindakan B atau buat pertanyaan utama tadi, yaitu memberdayakan guru-guru mata pelajaran untuk menerapkan merdeka belajar, menuntun dalam melakukan pembelajaran PAIKEM, pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan dalam setiap pembelajaran yang diampu, dan senantiasa mengintegrasikan pembelajaran yang mengarahkan peserta didik menjadi pelajar yang berkarakter atau berprofil pelajar Pancasila, berjiwa leadership, dan merangsang untuk melanjut ke perguruan tinggi. Selanjutnya, tindakan yang sudah diambil adalah memberdayakan guru-guru pembina Olimpiade atau Olimpiade Sains maupun non-sains untuk melatih dan mempersiapkan siswa dalam pertandingan dan bidang lomba agar siap bersaing atau bertanding dengan siswa dari sekolah lain. Dalam hal ini, membina berdaya saing global, serta pemberian materi pembelajaran mendukung bidang akademik intrakurikuler sehingga dapat merangsang siswa untuk bersemangat melanjut ke perguruan tinggi. Masih lanjutan dari tindakan B, yaitu mempertahankan dan meningkatkan adanya kegiatan pengajian bagi siswa putri di hari Jumat religi sepulang sekolah, pembiasaan Sabtu ceria, senam profil pelajar Pancasila di hari Sabtu sebelum KBM dimulai, pengajian guru-guru di tiap bulan pada hari Minggu dari rumah ke rumah. Hal ini juga bermuara kepada pembentukan mental profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, masih lanjutan tindakan B, memberdayakan guru TIK dan lab komputer dalam melatih mengajarkan siswa dalam ilmu komputer dan informatika sehingga bermuara kepada pencapaian siswa berdaya saing global. Selanjutnya, pemberdayaan guru-guru sains, fisika, biologi, dan matematika dalam pemberdayaan laboratorium sebagai media pembelajaran saintifik demi mendukung pelajaran intrakurikuler dan bidang akademik sebagai modal siswa untuk melanjut ke perguruan tinggi. Masih lanjutan tindakan B adalah pemberdayaan guru BPBK, tenaga administratif atau tata usaha yang handal dan menguasai IT, petugas kebersihan, petugas jaga malam, satpam pagi, siang, dan sore.
paguyuban orang tua siswa dalam grup WA, dan komite sekolah dalam bergotong royong penyandang dana untuk hal-hal yang tidak tercover oleh dana BOS. Selanjutnya, masih pemberdayaan kebiasaan dalam memberikan sumbangan orang tua siswa, siswa itu sendiri, guru meninggal, dan mengaktifkan orsos guru-guru baik suka maupun duka. Masih tahapan Bagja yang kedua yaitu A, ambil pelajaran atau discover. Pertanyaannya, siapa sajakah warga sekolah yang akan diberdayakan untuk mensukseskan visi? Yang kedua, hal-hal baik apa yang menjadi aset sekolah? Yang ketiga, kebiasaan-kebiasaan baik apa saja yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan dalam rangka mendukung tercapainya visi? Masih lanjutan pertanyaan A atau ambil pelajaran. Yang keempat, ekstrakurikuler apa saja yang perlu dipertahankan dan perlu ditingkatkan untuk mendukung tercapainya visi? Yang kelima, siapakah orang-orang di luar sekolah namun mempunyai kontribusi dan terkait sebagai pendukung dan sebagai stakeholder pendidikan? Tindakan yang telah diambil dalam hal A atau ambil pelajaran ini adalah 1. Diskusi dan koordinasi antara Kasek dengan guru-guru mata pelajaran BPBK, tata usaha atau administratif, para wakasek, guru-guru pembina OSN, pembina OSIS, PCL, MPK, PMR, Pramuka, Rohis, KSK, KIR, wali kelas, anggota dan pengurus orsos guru, komite sekolah, perwakilan paguyuban ortu siswa dalam mempertahankan dan meningkatkan hal-hal baik dan kebiasaan baik demi tercapainya visi sekolah. Lanjutan tindakan yang telah diambil dalam hal tahapan Bagja yang kedua yaitu ambil pelajaran atau discover adalah diskusi dengan pihak ortu siswa atau perwakilan paguyuban ortu siswa dan komite sekolah, para pemangku kebijakan pendidikan. Kemudian melakukan pendekatan dan survei terhadap siswa, orang tua siswa tentang bagaimana mereka berkontribusi terhadap pencapaian visi sekolah. Selanjutnya, masih lanjutan tindakan adalah berkolaborasi dengan semua elemen sekolah dan para pemangku kebijakan pendidikan demi tercapainya visi sekolah. Juga masih lanjutan tindakan ambil pelajaran atau discover, yaitu senantiasa mencari data-data atau hal-hal terobosan baru untuk meningkatkan pemberdayaan OSN agar memenangkan kejuaraan seperti bekerja sama dengan POSI, honor konsumsi yang layak bagi guru-guru pembina OSN, dan memberi reward kepada sang guru pembina apabila siswanya meraih juara. Tahapan Bagja yang ketiga adalah G, yaitu gali mimpi atau dream. Pertanyaannya adalah, bayangan atau gambaran apa yang dapat dilihat di masa depan di sekolah tempat saya bertugas sehubungan dengan tercapainya visi sekolah? Pertanyaan yang kedua, apakah hal positif yang bisa dilihat dari terwujudnya visi sekolah? Pertanyaan yang ketiga, bagaimana tindak lanjut dari program ini? Tindakan yang telah diambil dari tahapan Bagja G atau gali mimpi atau dream dalam hal ini adalah 1. Membuat catatan hal-hal baik apa yang telah dicapai, dipertahankan atau bahkan ditingkatkan. 2. Membuat catatan proses usaha yang telah dilakukan dalam pencapaian visi sekolah. Yang ketiga,
mendokumentasikan setiap kegiatan dan mempublikasikan ke media sosial sebagai wujud laporan keberhasilan kepada publik. Tahapan Bagja yang keempat adalah J, yaitu jabarkan rencana atau desain. Pertanyaan yang dapat ditimbulkan adalah 1. Langkah-langkah sederhana apa yang harus diambil untuk pencapaian visi sekolah? Yang kedua, langkah-langkah terobosan besar apa yang harus disusun dan dijalankan demi tercapainya visi sekolah? Yang ketiga, tindakan atau kegiatan KBM atau intrakurikuler ataupun ekstrakurikuler bagaimana yang harus dilakukan oleh guru mapel demi tercapainya visi sekolah. Masih lanjutan pertanyaan tahapan G atau gali mimpi atau dream, yaitu tindakan, kegiatan, dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh guru-guru pelatih OSN, Pramuka, KIR, O2SN, MPK, PCL, PMR, Rohis, KSK, Paskibra, lomba bidang seni dan olahraga, drum band demi menjadi juara pada bidang masing-masing. Masih tindakan J, jabarkan rencana atau desain. 1. Yang telah dilakukan adalah mengorganisir kegiatan ekstrakurikuler dari mulai jadwal, organisasi materi, dan soal-soal menembus juara. Yang kedua, mengadakan pelatihan implementasi kurikulum merdeka kepada guru-guru mapel sehingga kegiatan KBM mengacu kepada pemikiran dan filosofis KHD dalam menuntun siswa, menyajikan pembelajaran yang pakem, pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Masih lanjutan atau tindakan jabarkan rencana atau desain, yaitu mempraktekkan kegiatan miniatur pemilu oleh MPK dalam pemilihan pengurus OSIS dan pengurus MPK atau Majelis Perwakilan Kelas. 4. Memberdayakan pelatih profesional dalam pembinaan bidang seni drum band, OSN, dan olahraga tertentu. Yang berikutnya, mengoptimalkan pemberdayaan guru seni tari dan sanggar tari sekolah dalam melatih siswa untuk penguasaan tari tradisional dan modern. Yang berikutnya, menciptakan setiap elemen sekolah demi terciptanya organisasi ideal di sekolah. Masih lanjutan jabarkan atau jabarkan rencana atau dream, yaitu menetapkan kriteria kesuksesan pencapaian tahap demi tahap. Tahapan Bagja yang terakhir adalah A, atur eksekusi. Pertanyaannya adalah, siapa saja yang berperan dalam pengambilan keputusan dalam meraih ketercapaian visi sekolah? Yang kedua, bagaimana menyelaraskan interaksi setiap orang atau unsur yang terlibat dalam mencapai visi sekolah? Yang ketiga, bagaimana mengelola konflik atau meminimalisir risiko terhadap efek samping dalam setiap tindakan demi tercapainya visi sekolah. Yang keempat, apakah pembelajaran yang dapat dipetik dari setiap proses yang telah dilakukan dalam pencapaian visi sekolah? Masih lanjutan pertanyaan tahapan Bagja A, atur eksekusi atau delivery, adalah yang kelima. Kapan dimulainya eksekusi dari tiap rancangan kegiatan dalam pencapaian visi sekolah? Tindakan dari tahapan Bagja A, atur eksekusi atau deliver ini adalah yang pertama, yang terlibat dalam pencapaian setiap tindakan pencapaian visi sekolah adalah setiap unsur atau elemen yang ada di sekolah. Kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru mata pelajaran, guru BP atau BK, guru pelatih ekstrakurikuler, wali kelas, siswa, pembina OSIS, organisasi lainnya yang ada di sekolah maupun di luar sekolah, atau stakeholder sekolah atau stakeholder pendidikan.
Kemudian yang kedua, masing-masing unsur atau elemen diselaraskan dengan mengatur peran dan tindakan termasuk mengatur jadwal kegiatan. Yang ketiga, segala resiko yang timbul diminimalisir dan konflik diselesaikan dengan membangun komunikasi dan win-win solution. Masih lanjutan tindakan pada tahapan Bagja A atau atur eksekusi, yaitu yang keempat, mengambil pelajaran atau ibroh dari setiap konflik yang timbul dan setiap proses yang dilakukan dalam pencapaian visi sekolah. Yang kelima, eksekusi dari tiap rancangan kegiatan pencapaian visi sekolah dimulai dari awal perekrutan PPDB atau penerimaan peserta didik baru, lalu dilanjutkan ke semester-semester selanjutnya hingga visi tercapai. Demikian pemaparan tentang koneksi antar materi dari modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.